Ya, kompetitor pasar rakyat juga bertambah, bukan hanya pasar modern tapi juga adanya marketplace atau pasar online. Tapi masyarakat juga tetap memilih pasar sebagai tempat untuk berbelanja. Intinya kedua platform itu adalah fasilitas belanja online bagi masyarakat untuk bisa berbelanja di Pasar Kolombo dan Pasar Sambiliki. Di desa ini produk unggulannya ini loh, yang itu terwujud secara konkret di dalam display di pasar. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan ngobrol banyak hal ya, terutama tentang pasar rakyat, lebih khusus lagi tentang pasar desa. Dalam Undang-Undang Perdagangan, istilah pasar tradisional yang dulu kita kenal telah diubah menjadi pasar rakyat, yang sebenarnya secara pengertian juga sama. Dalam rilis BPS di tahun 2018, saat ini di Indonesia punya 14.000 lebih pasar, baik yang dikelola oleh kabupaten maupun oleh desa. Kondisi itu menunjukkan jika pasar memiliki fungsi yang strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah pasar yang sedemikian besar, 14.000 lebih, tentunya menjadi salah satu sarana distribusi dan juga jual beli di tengah masyarakat kita. Di samping itu, pasar juga menjadi salah satu rujukan dalam menentukan harga, dalam menghitung inflasi, bahkan sampai dalam penghitungan upah buruh di waktu itu. Dengan jumlah pasar yang demikian banyak, dengan fungsi yang sangat strategis, kira-kira saat ini gimana sih kondisi pasar rakyat, pasar tradisional, dan pasar desa di Indonesia? Kita dulu pernah melakukan riset di tahun 2011 khusus bicara tentang strategi pengembangan pasar tradisional di Provinsi DIY. Temuan kita pada waktu itu adalah di tingkat pedagang ternyata ya tingkat pendidikannya relatif tidak terlalu tinggi, sebagian besar SMP ke bawah. Kemudian tingkat keterlibatan teman-teman pedagang di dalam organisasi juga tidak terlalu banyak. Selain itu, jejaring yang mereka miliki juga sangat terbatas. Hal itu yang kemudian juga menjadikan proses pengembangan pasar menjadi sedikit terhambat. Di tahun 2012, untuk menyikapi temuan itu, kita bikin sebuah program kecil yang disebut Sekolah Pasar. Waktu itu gagasannya adalah bagaimana melakukan pengembangan pengetahuan di tingkat pasar, baik kepada pedagang, kepada konsumen, maupun kepada supplier. Pelan-pelan kita ajak pedagang untuk diskusi tentang pasarnya, tentang bagaimana mengembangkan pasarnya, yang tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa menciptakan sebuah tata kelola pasar yang sifatnya lebih demokratis, banyak melibatkan pedagang dalam pengambilan keputusan, yang harapannya akan semakin memajukan pasar yang berujung pada kesejahteraan pedagang yang meningkat. Dengan 12 juta orang yang beraktivitas di pasar rakyat, entah itu pedagang, supplier, buruh gendong, macam-macam, menjadikan pasar sebagai sektor kedua terbesar setelah sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja. Hal seperti ini mestinya juga menjadi perhatian dari pemerintah untuk terus-menerus mengembangkan pasar, bukan hanya aspek bangunannya, aspek fisiknya, tapi juga aspek pengetahuan sumber daya manusia pedagang dan aspek kelembagaan dalam pedagang itu sendiri. Kami selama ini mencoba mengurai atau memilah bagaimana cara memulai dalam pengembangan pasar rakyat. Kita mengenal setidaknya 3 modal dalam pengembangan pasar rakyat. Itu modal intelektual, modal institusional, dan modal material. Modal intelektual adalah yang terkait dengan sumber daya manusia pedagang, bagaimana pengetahuan mereka dalam berdagang, dalam ya hal-hal teknis terkait perdagangan. Yang berikutnya modal kelembagaan adalah bagaimana fungsi strategis dari kelembagaan pedagang, baik paguyuban maupun
organisasi-organisasi lain untuk memfasilitasi kemajuan pasar. Aspek ketiga yaitu material, isinya hal yang sifatnya lebih fisikal seperti infrastruktur, bangunan, uang, dan teknologi dan sebagainya. Nah, dari ketiga aspek itu kita selama ini mulainya melalui aspek intelektual, sebuah aspek yang kami percaya akan menjadi dasar bagi pengembangan pasar rakyat. Semakin pedagang itu memiliki kesadaran tentang pentingnya pasar bagi mereka, tentang pentingnya pengetahuan terkait pasar dan perdagangan, maka semakin meningkat juga potensi pengembangan pasar. Setelah aspek intelektual, aspek pengembangan sumber daya manusia itu cukup tuntas dikerjakan, kita kemudian beranjak ke arah pengembangan aspek kelembagaan. Kita bisa bicara tentang penguatan paguyuban pedagang pasar, bisa bicara tentang mungkin ada koperasi atau prakoperasi. Setelah itu kita bicara tentang apa sih bisnis yang akan dikerjakan oleh kelembagaan itu. Nah, kami selama ini sudah mencoba menginisiasi setidaknya di 10 pasar, jadi DIY, Jateng, dan Jawa Timur. Selain itu kita juga melakukan riset tentang pasar di DIY juga, di Sumatera Barat, di Papua. Para pedagang dan pemangku kepentingan di sana kurang lebih menyepakati bahwa memang hal-hal seperti itu yang perlu dikembangkan. Saat ini di beberapa pasar kami sudah mencoba mengembangkan sampai aspek materialnya, terutama di aspek digitalisasi pasarnya. Di pasar kabupaten kami punya pasar Samblegi yang selama ini kami dampingi. Di tahun ini kita membuat pasar samblegi.id. Nanti teman-teman bisa cek apa isinya pasar samblegi.id. Untuk pasar desa kami mendampingi juga pasar Kolombo, Kelurahan Condong Catur, Kabupaten Sleman. Kita juga membuatkan pasar kolombo.id. Intinya kedua platform itu adalah fasilitas belanja online bagi masyarakat untuk bisa berbelanja di pasar Kolombo dan pasar Samblegi. Nah, latar belakang kenapa kemudian ide itu muncul di tahun 2020 ini, kita menghadapi pandemi COVID-19 yang kemudian memberikan dampak luar biasa terhadap kehidupan, termasuk juga di pasar. Kalau kita main ke pasar, di pasar Keranggan, di pasar manapun, baik Samblegi maupun Kolombo, jam 9, jam 10 itu sudah sepi pasarnya. Berbeda kondisinya dengan sebelum pandemi. Di sisi lain ada sebuah riset rilis dari Kata Data yang mengatakan kalau meskipun kondisi pandemi, meskipun pasar juga disinyalir menjadi salah satu tempat penyebaran virus, tapi masyarakat juga tetap memilih pasar sebagai tempat untuk berbelanja, dan memilihnya pun mereka memilih belanja dengan datang ke pasar, tetap dengan mekanisme offline. Nah, hal-hal ini perlu kita sikapi. Nah, oleh karena itu kami mencoba menawarkan dua platform itu untuk memfasilitasi baik pasar maupun pelanggan agar tetap bisa berbelanja dengan menggunakan fasilitas belanja online, dengan tujuan supaya sama-sama aman, penyebaran virusnya bisa berkurang, kita bisa berkontribusi dalam pencegahan penularan virus. Yang kedua, tentunya ya bagaimanapun pasar tradisional atau pasar rakyat ini menghadapi tantangan yang semakin beragam. Kalau isu di 5 atau 10 tahun yang lalu, tantangan yang dihadapi pasar rakyat itu adalah adanya atau maraknya pasar-pasar modern baik skala hiper sampai mini yang masuk sampai ke pelosok-pelosok. Belakangan juga ya, kompetitor pasar rakyat juga bertambah, bukan hanya pasar modern tapi juga adanya marketplace atau pasar online. Nah, keberadaan berbagai macam tantangan itu harus kita lihat, harus kita sikapi dengan tepat agar pasar rakyat
atau pasar desa bisa tetap lestari, bisa tetap ya bertahan, bahkan mungkin berkembang dengan mengamati atau memperhatikan perkembangan zaman. Orang mungkin sebenarnya pengen belanja ke pasar, tapi mereka nggak punya waktu lagi karena pagi-pagi harus berangkat kerja, pulang kerja sudah sore, yang pasar rakyat rata-rata sudah tutup. Nah, kita perlu juga memfasilitasi orang-orang seperti itu, calon-calon pelanggan seperti itu yang sebenarnya punya keinginan untuk belanja di pasar rakyat, hanya terkendala dengan waktu dan macam-macamnya. Pasar yang berfungsi sebagai jalur distribusi dan sekaligus sebagai tempat jual beli, tentunya di masyarakat kita tetap akan mendapatkan tempatnya sampai mungkin nggak tahu, mungkin bisa jadi selamanya, tinggal bagaimana kita bisa mempertahankan itu. Apalagi kalau kita bicara konteks pasar dalam isu desa, banyak sekali ya desa yang memiliki pasar desa atau pasar yang dikelola oleh desa. Dengan adanya undang-undang desa, maka pemerintah desa atau kalau di DIY disebut dengan pemerintahan kelurahan memiliki peran yang strategis untuk mengembangkan pasar yang ada di wilayahnya. Pasar desa seandainya bisa dikelola dengan baik, maka dia akan mampu menjalankan fungsi sebagai pengungkit, pendorong kemajuan desanya. Karena bagaimanapun di pasar itu akan bertemu banyak orang, produsen ketemu di situ, pedagang ketemu di situ, bahkan konsumen juga ketemu di situ. Di satu tempat itu berkumpul banyak orang yang ya dia akan menjadi tempat yang sangat strategis untuk mendisplay setidaknya produk-produk unggulan desa misalnya. Jadi ketika orang datang ke satu desa dan pengen tahu apa produk unggulan di desa, tinggal kita ajak ke pasar yang pasarnya didesain dengan baik, dikelola dengan baik, kemudian orang akan bisa melihat di desa ini produk unggulannya ini loh, yang itu terwujud secara konkret di dalam display di pasar. Di sisi lain, pasar desa juga akan memiliki fungsi yang sangat strategis, misalnya sebagai salah satu tempat dropping atau tempat kulakan bagi toko-toko kelontong yang ada di satu desa itu. Saya membayangkan seandainya pasar desa dikelola oleh BUMDes misalnya atau oleh pemerintah desa, yang dia akan mengambil peran sebagai salah satunya sebagai grosir bagi toko-toko kelontong atau warung-warung yang ada di satu desa, maka masyarakat tentu akan lebih terbantu. Karena dengan adanya grosir, maka ya pengadaan barang di satu desa akan langsung dikelola oleh pasar desa. Misalnya satu desa dihitung kebutuhan satu produk tertentu dalam satu hari itu berapa, ya sudah, produk itu kemudian dikulak atau dibeli secara kolektif oleh pasar desa. Nah, banyak hal yang bisa kita diskusikan dan kita bisa bicarakan. Kalau ngomongin desa dan pasar desa itu nggak ada habis-habisnya kan. Sebuah tema yang menarik yang saat ini menjadi salah satu perhatian utama dari pemerintah kita. Nah, kalau kita bisa bareng-bareng menangkap ini menjadi sebuah peluang dan potensi untuk memajukan desa melalui salah satunya melalui pasar desa, maka ya fungsi pemerintah sebagai katalisator, sebagai pengungkit perekonomian, saya kira akan bisa banyak terwujud di situ. Nah, kita bisa mendiskusikan lebih lanjut isu-isu tentang desa, isu-isu tentang pasar desa melalui program-program yang selama ini kita selenggarakan. Misalnya kalau bicara pendampingan, kita ada program sekolah pasar, ini yang kita inisiasi di tahun 2011 sampai sekarang masih jalan dan sudah ada di 10 pasar. Bagaimana metode atau pendekatan kita dalam mengembangkan pasar. Kita juga memiliki program pelatihan yang sifatnya lebih jangka pendek. Kalau pendampingan kan
sifatnya lebih jangka panjang, 3 bulan, 4 bulan. Jika pelatihan ini kita bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya jangka pendek, 2 hari atau 3 hari, kita bisa ngobrol banyak di situ dengan para expert yang selama ini banyak bergelut di pasar rakyat, di desa, termasuk juga dengan teman-teman kita sesama pedagang pasar dan sesama pengelola pasar. Di situ kita bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, karena bagaimanapun juga pasar dan desa itu di tiap tempat punya karakteristik yang berbeda, dan perbedaan itu juga membutuhkan cara pendekatan yang juga berbeda. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi tentang pasar desa, tentang pasar rakyat, atau juga tentang isu-isu yang lain.